Baru saja setelah Sultan Muhammad Boabdil menguasai Granada, dirinya mendapatkan sepucuk surat dari Raja Ferdinand untuk menyerahkan kota Granada kepada dirinya. Sang Sultan pun terkejut dengan permintaan Raja Ferdinand, karena ia menyangka Raja Ferdinand akan memberikan wilayah Granada kepadanya dan membiarkannya menjadi raja di wilayah tersebut. Pada akhirnya, Sultan Muhammad Boabdil sadar bahwa ia telah dimanfaatkan sebagai pion oleh Ferdinand untuk melemahkan dan mempermudah jalan pasukan Kristen dalam penaklukan kota Granada. Pada bulan April 1491, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mulai mengerahkan puluhan ribu pasukannya untuk melancarkan serangan umum ke jantung kekuasaan kerajaan Granada yang terletak di Istana Alhambra. Istana ini terletak di titik paling strategis kota Granada. Luas komplek Istana Alhambra sekitar 14 hektar, dikelilingi oleh benteng Alcazaba yang terkenal sangat kokoh dan memiliki pola tidak beraturan. Beberapa laporan sejarah menyebutkan bahwa sebelum melakukan penyerangan, Ferdinand dan Isabella sebenarnya sudah memerintahkan Sultan Muhammad Boabdil untuk menyerahkan Granada tanpa syarat. Tetapi hal ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Muhammad Boabdil. Sultan Muhammad Boabdil lebih memilih untuk mempertahankan Granada dengan mengerahkan pasukannya yang tersisa untuk melawan pasukan gabungan kerajaan Kristen. Dari menara Istana Alhambra, Sultan Muhammad Boabdil melihat pasukan Kristen dalam jumlah yang sangat besar telah mengepung dan bersiap menyerang Granada. Setelah kerajaan Castile dan Aragon melakukan pengepungan terhadap kota Granada selama 8 bulan, pada akhirnya Sultan Muhammad Boabdil menyatakan menyerah dan mengajukan perjanjian damai kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Permohonan damai ini disetujui oleh pemimpin tertinggi umat Katolik. Perjanjian tersebut dibuat di dalam Istana Alhambra. Dalam isi perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Sultan Muhammad Boabdil bersama keluarganya serta kaum Muslim Granada diwajibkan untuk meninggalkan kota Granada selambat-lambatnya 2 bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Demikianlah setelah 2 bulan berlalu, atau tepatnya 2 Januari 1492, Sultan Muhammad Boabdil melangkah keluar dari Istana Alhambra bersama seluruh keluarganya. Dia menyerahkan kunci gerbang kota Granada dan kunci Istana Alhambra yang sudah dihuni oleh nenek moyang mereka sejak 250 tahun yang lalu. Sejarah mencatat ucapan Sultan Muhammad Boabdil ketika dirinya menyerahkan kunci tersebut kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ini adalah kunci menuju surga. Tepat setelah penyerahan kunci gerbang kota dan istana, pasukan-pasukan Kristen memasuki Istana Alhambra sambil memasang bendera-bendera dan simbol-simbol kerajaan Kristen Eropa di dinding istana sebagai tanda kemenangan. Dan di menara tertinggi Istana Alhambra mereka pancapkan bendera salib agar rakyat Granada mengetahui siapa penguasa mereka sekarang. Keadaan saat itu benar-benar mencekam. Seluruh penduduk Muslim Granada tidak berani keluar dari rumah-rumah mereka dan jalan pun lenggang dari hiruk-pikuk manusia. Setelah menyerahkan kunci kota Granada dan kunci Istana Alhambra, Sultan Muhammad Boabdil pergi menuju Afrika Utara. Beberapa saat ketika baru melakukan perjalanan, rombongan Boabdil berhenti sejenak di sebuah bukit yang kini dikenal dengan nama Porte del Spiro del Moro. Ia pun menitikan air matanya. Dia mengamati pemandangan kota Granada dan Istana Alhambra untuk terakhir kalinya. Ibu Boabdil yang melihat keadaan itu tidak simpati kepada putranya. Bahkan ia memarahinya dengan mengatakan, "Bagus nak, engkau menangis seperti wanita, karena engkau tidak mampu mempertahankan kota Granada layaknya seorang laki-laki. Oh Andalusia, kau adalah negeri yang indah dan menawan. Hampir 800 tahun kau berada di bawah kekuasaan Islam. Dimulai pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, ketika Panglima Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkannya, hingga akhirnya pada tanggal 2 Rabiul Awal 897 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Januari 1492 Masehi, semuanya berubah. Kaum Muslim kalah. Mereka dipaksa murtad, yang hidup disiksa sampai tidak berdaya, hingga akhirnya mereka diusir dan pergi meninggalkan Andalusia hingga tak tersisa. Andalusia menangis, meratap dan berpamitan untuk pergi dari pangkuan umat Muslim entah berapa lama lagi.